KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana korupsi di Kementerian Pertanian. KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Baik pemirsa, kami akan langsung saja bawa Anda tuh bisa melihat KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana korupsi Kementan. KPK juga menetapkan 2 tersangka lain, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dalam keterangan pers hari ini, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyatakan penetapan tersangka terhadap SYL setelah diduga mengumpulkan upeti dari bawahannya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Uang itu diduga dikumpulkan untuk kepentingan pribadi Syahrul Yassin Limpo beserta keluarga dan sumbangan untuk kepentingan Partai Nasdem. Upeti itu dikumpulkan SYL sejak tahun 2020 hingga 2022 dengan total nilai 4,94 miliar rupiah. Berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3. adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di-markup. Pemirsa, kita akan bergabung dengan Yohanes Leonardo yang saat ini sudah siap dengan laporannya langsung dari KPK. Kita nanti juga akan bergabung dengan Syamsul Ma'arif di kediaman orang tua Syahrul Yassin Limpo yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan laporan dari Yohanes di KPK. Silakan Yohanes, apakah setelah penetapan tersangka, ketiga tersangka ini langsung ditahan? Ya baik, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Memang benar KPK baru saja menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Di antaranya ada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama 2 anak buahnya yang turut serta dalam konstruksi perkara, yaitu Kasdi Subagiono yang merupakan Sekjen Kementerian Pertanian dan juga Muhammad Hatta yang merupakan Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Kementerian Pertanian. Namun memang dari pemeriksaan hari ini pada hari Rabu 11 Oktober 2023 hanya ada Kasdi Subagiono yang merupakan Sekjen Kementerian Pertanian yang diperiksa sejak pagi hari tadi sekitar pukul 9 pagi hingga 19 malam waktu Indonesia Barat, artinya lebih dari 11 jam, maksudnya lebih dari 12 jam pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Dan memang langsung pada hari ini Kasdi Subagiono langsung ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan hingga tanggal 30 Oktober 2023. Dan memang dari hasil konferensi pers yang tadi disampaikan oleh Johannes Tanak yang merupakan Wakil Ketua KPK, memang mengatakan memang meminta SYL ataupun Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Muhammad Hatta untuk kooperatif untuk hadir dan memenuhi panggilan KPK yang akan dijadwalkan selanjutnya. Karena memang pada hari ini Syahrul Yassin Limpo ini mangkir dari panggilan KPK karena beralasan ibunya sedang sakit di Makassar. Begitupun dengan Direktur Alat dan juga Mesin Pertanian
di Kementerian Pertanian, yaitu Muhammad Hatta, yang juga absen dari panggilan KPK pada hari ini karena memberikan alasan bahwa mertuanya sedang sakit begitu. Dan selanjutnya KPK akan menjadwalkan kembali pertemuan ataupun juga pemanggilan keduanya untuk kemudian melanjutkan proses penyidikan yang masih berlangsung, karena memang tadi ada sejumlah pertanyaan terkait kasus dugaan korupsi yang merupakan, ini dikatakan oleh Johannes Tanak, merupakan jual beli jabatan begitu, karena Syahrul Yassin Limpo dalam hal ini meminta kepada KS ataupun juga Kasdi Subagiono dan juga Muhammad Hatta untuk menarik uang dari eselon 1 dan juga 2 sebesar 4.000 US dollar hingga 10.000 US dollar. Artinya memang ini kisaran angkanya sekitar 62 juta rupiah hingga 156 juta rupiah, yang mana dari total uang yang diduga dikorupsi begitu oleh SYL maupun juga 2 tersangka lain, ini terdapat sebesar 13,56 miliar rupiah yang saat ini masih disidik ataupun masih dalam proses penyidikan dari KPK. Artinya memang proses penyidikan yang masih berlangsung ini akan menunggu waktu untuk kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap persidangan. Dan juga selain itu tadi disampaikan oleh Johannes Tanak bahwa dari uang-uang yang ditarik oleh SYL melalui 2 anak buahnya ini memang digunakan untuk sepenuhnya untuk keperluan pribadi, diantaranya untuk pembelian 1 unit mobil mewah begitu, dengan juga untuk pembayaran cicilan kartu kredit setiap bulannya begitu. Selain itu juga SYL juga ini belum ada konfirmasi terkait apakah kemudian akan memenuhi panggilan berikutnya ataupun belum. Sementara demikian, Putri dan juga pemirsa, saya kembali kepada Anda di studio. Baik, Yohanes Leonardo, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan laporan dari rekan kami Samsul Ma'arif yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Silakan Samsul Ma'arif. Ya, Putri dan pemirsa, tadi sekitar 40 menit yang lalu, mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo sudah meninggalkan rumah kediaman orang tuanya yang memang sedianya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini setelah ditetapkan menjadi tersangka di Jakarta. Ia tengah menjenguk ibunya yang sedang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini di kediaman orang tuanya di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan tadi dari pantauan kami ditemani dengan koleganya Syahrul Yassin Limpo dengan menggunakan kendaraan sedan berwarna hitam, bergerak informasinya menuju ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin untuk berangkat ke Jakarta dan memenuhi panggilan KPK untuk melakukan pemeriksaan, karena memang sedianya berdasarkan jadwal dari KPK bahwa hari ini Syahrul Yassin Limpo akan diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkup Kementerian Pertanian. Namun dari pihak Syahrul Yassin Limpo meminta untuk penjadwalan ulang karena dia berencana untuk menjenguk orang tua yang tengah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun setelah menjenguk orang tuanya yang saat ini sedang sakit, kemudian pihak keluarga dari Syahrul Yassin Limpo kemudian mengantar Syahrul Yassin Limpo untuk segera berangkat ke Jakarta hari ini. Menurut informasi kami dapatkan bahwa untuk menghindari keributan seperti itu atau riak-riak yang ada di Sulawesi Selatan yang bisa saja mengganggu kesehatan dari orang tua Syahrul Yassin Limpo. Informasinya malam ini mantan Menteri Pertanian ini akan bertolak ke Jakarta, namun kami belum mengetahui informasi tepatnya SYL akan menggunakan pesawat jenis apa dan penerbangan jam berapa untuk menuju ke Jakarta untuk kemudian menjalani pemeriksaan oleh KPK, karena memang KPK menetapkan 3 orang tersangka di Kementerian Pertanian termasuk dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini. Informasi yang kami kumpulkan hari ini bahwa SYL tiba di Makassar pada pagi tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah dan kemudian langsung menuju ke kediaman orang tuanya yang terletak di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sepanjang hari dari pantauan kami di tempat ini, SYL tidak pernah keluar dari kediaman orang tuanya, dan kami bersama dengan para awak media di Makassar tentunya menunggu kesempatan untuk mendengarkan keterangan ataupun informasi-informasi pernyataan langsung dari SYL. Namun SYL tidak pernah keluar dari rumah. Tadi hanya kerabatnya saja yang menyampaikan permohonan maaf karena SYL tidak bisa keluar, kemudian terpaksa harus menutup pintu untuk menghindari suara-suara dari luar tempat para jurnalis berkumpul untuk menunggu kedatangan Syahrul Yassin Limpo. Tadi pihak dari keluarga hanya menyampaikan
permohonan maaf, kemudian menyampaikan bahwa SYL akan segera menuju ke Jakarta untuk memenuhi panggilan KPK. Itu dulu. Putri, kita akan melihat ke Anda di Jakarta. Baik, Samsul Arief, terima kasih untuk informasi terbaru yang sudah Anda sampaikan.